Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Andi Trianda, BP 18105514. Saya seorang mahasiswa Universitas Andalas. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis diskriminan dengan menggunakan metode SPSS. Jadi sebelum kita masuk ke contoh soal, saya akan menjelaskan apa itu analisis diskriminan. Analisis diskriminan adalah salah satu teknik statistik yang bisa digunakan pada hubungan antar variabel di mana tidak bisa dibedakan mana variabel respon dan mana variabel penjelas. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Jadi di sini X1-nya saya kasih nama upah dan X2-nya lama bekerja, X3-nya lama pelatihan, dan variabel Y-nya kinerja pengrajin. Data-datanya itu sebagai berikut yang sudah saya cari sebelumnya. Selanjutnya kita akan memilih analyze dan classify dan diskriminan. Ya, sebelumnya sudah saya tunjukkan, kita langsung masuk saja ke hasilnya. Jadi untuk melakukan pengujiannya kita akan melakukan beberapa pengujian. Pengujian data pertama kita akan melihat grup statistik. Jadi berdasarkan output yang dilakukan dapat disimpulkan adalah untuk kategori tidak bagus kinerja pengrajin atau yang memilih 0 rata-rata untuk variabel upah adalah sebesar 89 dengan jumlah respon sebanyak 15 orang, sedangkan pada kategori bagus kinerja pengrajin atau yang memilih 1 rata-rata terdapat perbedaan yang mencolok untuk variabel upah adalah RP 97 dengan jumlah responden sebanyak 15 orang, yang artinya semakin bagus kinerjanya maka semakin besar upah yang diberikan. Untuk kategori tidak bagus kinerja pengrajin atau yang memilih 0 rata-rata untuk variabel lama bekerja adalah sebesar 7,4 dengan jumlah responden sebanyak 15 orang. Sedangkan pada kategori bagus kinerja pengrajin atau yang memilih 1 rata-rata terdapat perbedaan yang mencolok untuk variabel lama bekerja adalah 11 dengan jumlah responden 15 orang, yang artinya apabila lama pengrajin tersebut bekerja maka kinerjanya semakin tinggi. Untuk kategori tidak bagus kinerja pengrajin atau yang memilih 0 rata-rata untuk variabel lama pelatihan adalah sebesar 9,87 dengan jumlah responden sebanyak 15 orang. Sedangkan pada kategori bagus kinerja pengrajin atau yang memilih 1 rata-rata terdapat perbedaan mencolok untuk variabel lama pelatihan adalah 14, yang artinya semakin lama pengrajin tersebut pelatihan maka semakin bagus kinerjanya. Jadi kita akan masuk pengujian data kedua. Kita akan melihat tabel test of acuity of growth means. Jadi berdasarkan output yang telah dilakukan menggunakan metode SPSS dapat disimpulkan nilai signifikan untuk variabel upah adalah 0 karena nilai signifikan tersebut lebih kecil dibandingkan tingkat signifikasi, yakni sama dengan 0,05. Maka ada perbedaan antara grup jumlah upah antara kinerja pengrajin yang bagus dan kinerja pengrajin yang tidak bagus. Secara statistik atau upah pengrajin mempengaruhi bagus atau tidaknya seorang dalam kinerjanya. Nilai signifikan untuk variabel lama bekerja adalah 0,0 karena nilai signifikan tersebut lebih kecil dibandingkan tingkat signifikasi, yaitu A sama dengan 0,05. A sama dengan 0,0. Maka ada perbedaan antara grup lama bekerja antara kinerja pengrajin yang bagus dan kinerja pengrajin yang tidak bagus.
secara statistik atau lama bekerja, pengrajin mempengaruhi bagus atau tidaknya seseorang dalam kinerjanya. Nilai signifikan untuk variabel lama pelatihan adalah 0,0. Karena nilai signifikan tersebut lebih kecil dibandingkan tingkat signifikasi. Maka perbedaan antar grup lama pelatihan antara kinerja pengrajin yang bagus dan kinerja pengrajin yang tidak bagus secara statistik atau lama pelatihan pengrajin mempengaruhi bagus atau tidaknya seseorang dalam kinerjanya. Kita masuk ke dalam pengujian ketiga. Kita akan melihat tes ratio. Jadi berdasarkan output yang dilakukan dapat dilihat pada tabel tes result nilai signifikan 0,151 karena nilai signifikan lebih besar dari nilai signifikan 0,5 maka HU diterima dan HA ditolak. Berarti data di atas sudah memenuhi asumsi analisis diskriminan sehingga proses bila dilanjutkan atau asumsi kesamaan matrik varian populasi terpenuhi. Masuk ke pengujian keempat, kita akan masuk struktur matrik. Jadi berdasarkan output yang telah dilakukan, terlihat bahwa variabel upah nilai fungsinya 0,863 yang artinya variabel upah paling erat hubungannya dengan kinerja pengrajin dan upah. Ini diikutsertakan dalam fungsi diskriminan atau persamaan diskriminan. Variabel lama bekerja memiliki nilai fungsinya yaitu sebesar 0,817 yang artinya juga memiliki hubungan dengan kinerja pengrajin dan lama bekerja. Ini dapat diikutsertakan dalam persamaan diskriminan. Sedangkan variabel lama pelatihan memiliki nilai fungsinya 0,562. Terlihat juga huruf A di dekat variabel lama pelatihan yang artinya adalah bahwa variabel lama pelatihan tidak bisa digunakan dalam analisis selanjutnya dan tidak bisa digunakan dalam persamaan diskriminan. Kita masuk ke pengujian kelima. Kita melihat tabel kanonial diskriminan function koefisien. Jadi berdasarkan output yang dilakukan, hasil ini nantinya akan dibandingkan dengan nilai fungsi. Itu sebelumnya nilainya adalah D sama dengan min 8,664 tambah 0,259 ditambah 0,491 tambah E. Jadi hasil ini akan dibandingkan dengan nilai fungsi S group centroid. Untuk mengetahui kasus ini tergolong pada kategori bagus atau kategori tidak bagus kinerja pengrajin tersebut. Kegunaan fungsi ini untuk mengetahui sebuah case masuk pada grup yang satu ataukah tergolong pada grup yang lainnya. Tabel kanonial diskriminan function koefisien menunjukkan fungsi diskriminan yang seperti di atas, di mana fungsi ini berguna untuk menganalisis responden yang saya teliti akan termasuk ke dalam kelompok mana, yaitu kelompok bagus atau kelompok tidak bagus. Selanjutnya masuk ke pengujian ke-6, kita akan melihat tabel variabel insert atau remove.
Jadi berdasarkan upaya yang telah dilakukan, bahwa variabel upah dan lama bekerja diikutsertakan untuk proses pembentukan persamaan diskriminan atau fungsi diskriminan. Sedangkan variabel usia tidak diikutsertakan, serta terlihat dari output bahwasanya upah dan lama bekerja dapat membedakan atau mengkategorikan berdasarkan kelompok pengrajin dengan kinerja yang bagus dan kinerja tidak bagus, signifikan secara statistik. Namun untuk variabel lama pelatihan tidak signifikan secara statistik. Kita masuk pengujian ke-7, yaitu Wills. Kita akan melihat tabel Wills lambda. Berdasarkan output yang telah dilakukan pada tabel Wills lambda, bahwa variabel upah dapat membedakan atau mengkategorikan pengrajin dalam kelompok bagus atau tidak bagus kinerjanya karena upah terletak pada urutan 1. Maka upah terlebih dahulu dapat diikutsertakan dalam proses diskriminan. Terlihat pada step 1 yaitu upah dengan nilai lambda 0,255. Dan step kedua yaitu upah dan lama bekerja dengan nilai lambda semakin turun yaitu 0,203. Jadi semakin kecil nilai lambda maka semakin baik untuk diikutsertakan dalam proses diskriminan karena varians yang tidak bisa dijelaskan juga semakin kecil. Kita masuk ke pengujian ke-8. Kita akan Wilks lambda yang kedua. Jadi berdasarkan output yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel Wilks lambda bahwa nilai signifikan yakni 0,0. Karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,5, maka persamaan diskriminan atau fungsi diskriminan yang dihasilkan dengan melibatkan upah dan jam bekerja signifikan secara statistik yang mampu mengelompokkan kategori 1 bagus kinerjanya atau kategori 0 tidak bagus kinerjanya. Jadi kesimpulan dalam contoh soal analisis diskriminan ini adalah bahwa upah dan lama bekerja sangat mempengaruhi kinerja pengrajin dan dapat dikategorikan atau dibedakan kinerja pengrajin yang bagus atau tidak bagus, serta dapat diikutsertakan dalam proses pembentukan persamaan diskriminan, namun tidak pada lama pelatihan. Pada penelitian tersebut, upah dan lama bekerja memiliki kontribusi yang besar dalam membedakan bagus atau tidak bagusnya kinerja pengrajin. Nah, segitu yang dapat saya jelaskan. Semoga yang melihat video ini sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.